Halo, balik lagi ke Laux Aquatic. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat, baik-baik aja ya. Hari ini kita bakal bahas siklit paling kecil di dunia. Ukuran maksimalnya cuma 4 cm. Mau tahu nggak? Yuk, ikutin terus ya. Neolampreologus multifasciatus, atau biasa kita sebut multis, atau banyak orang juga nyebut Shelly. Kenapa mereka sebut Shelly? Karena kita bisa lihat mereka tinggalnya di shell cangkang dari keong. Gunanya cangkang keong itu adalah buat tempat tinggal mereka, tempat mereka bertelur, tempat mereka berlindung kalau ada bahaya. Ikan ini asalnya dari Afrika, dari Danau Tanganyika. Yang kita tahu Danau Tanganyika itu siklitnya aneh-aneh ya. Bentuk-bentuknya unik, warna-warnanya juga lucu-lucu. Tapi yang kita lihat di sini, siklit ini warnanya abu-abu sama kekuningan biru dikit sih. Mungkin salah satu alasan kenapa nggak terlalu populer di Indonesia. Untuk pelihara ikan ini sebenarnya gampang sih, sama kayak pelihara siklit Afrika lain. pH-nya antara 8 sampai 8,5 dengan buffer mineral yang cukup tinggi, atau biasa kita sebutnya TDS-nya tinggi ya. Tapi ikan ini juga butuh tingkat oksigen di air yang cukup tinggi juga. Selain itu, kalau menurut pengalaman saya, mereka tidak boleh ada amonia sedikit pun di air. Jadi tank yang tempat tinggal mereka itu harus benar-benar di-cycle dengan maksimal. Karena yang kita tahu, amonia itu akan lebih beracun di pH yang lebih tinggi. Tapi saya nggak rekomendasiin pelihara ikan ini untuk newbie fish keeper ya. Karena ikan siklit Tanganyika itu terkenal sangat-sangat sensitif sama perubahan air. Walaupun spesimen yang saya punya ini cukup kuat. Tapi yang kita tahu, keluarga-keluarga Neolampreologus itu terhadap perubahan air, perubahan pH, perubahan suhu, mereka cukup sensitif. Jadi kalau kalian mau coba pelihara ikan ini, ada hati-hati dalam melakukan water change. Terus tank harus sudah mature, sudah cycle secara maksimum, secara optimum, baru kalian bisa masukin ikan ini ke dalam tank. Seperti siklit pada umumnya, yang kita tahu siklit itu kan nggak ada yang tidak galak ya. Semua siklit itu galak, semua siklit itu teritorial. Nah, Neolampreologus multifasciatus ini mungkin buat saya ya, mereka salah satu siklit tergalak relatif dengan ukurannya. Ya mungkin kita tahu kalau siklit galak itu kayak Paracromis dovai atau jaguar, dan mereka emang ukurannya gede ya, lebih dari 40, bahkan bisa sampai 50-60 cm di alamnya, dan mereka emang galak. Tapi dengan ukuran yang hanya 4 cm, galaknya ikan ini, multis ini luar biasa buat saya. Tapi yang saya lihat dari behavior ikan ini, mereka ini tidak akan menyerang ikan dari koloninya ya. Jadi kalau kita punya satu pair misalnya, atau kita punya 2 pair, 3 pair dari koloni yang sama atau dari orang tua yang sama, mereka nggak akan saling membunuh. Cuman mungkin mereka akan saling menyerang aja, mengusir satu sama lain dari teritorinya. Tapi ya itu normal sih buat siklit. Ikan ini sebenarnya karnivora sejati ya. Jadi mereka nggak makan sayur-sayuran, nggak makan alga. Yang kita lihat juga di keong-keongnya banyak lumut, banyak alga, dan mereka nggak makan itu. Tapi mereka dietnya lebih ke karnivore. Karnivore dalam artian mereka makan udang-udang kecil, krustasea kecil, mungkin makan cacing. Kalau saya sih di rumah kasih makannya pelet ya, pelet-pelet yang bisa ditelan sama mereka pastinya, bukan pelet yang gede. Mereka ini cukup pemilih dalam artian nggak semua makanan mereka mau ambil, apalagi makanan yang ada di permukaan air. Mereka tuh tipe ikan yang lebih sering diam di bawah, di dasar akuarium. Untuk diet sendiri saya biasanya ngasih Daphnia magna atau kutu air yang gede, pelet
PF yang sudah saya tenggelamkan, atau pelet-pelet lain sih yang sering dipakai kayak Tetrabits, atau saya sekarang juga pakai pelet spirulina Sunkoi karena mudah ditenggelamkan, dalam artian saya bisa hancurin, saya bisa bentuk peletnya jadi lebih kecil, dan mereka senang kok sama makan pelet-pelet itu. Nah, ini pengalaman saya aja ya. Selama saya keep ikan ini, saya coba kasih cacing sutra, mereka nggak mau makan. Entah kenapa, selalu utuh, nggak pernah disentuh. Mungkin mereka cuma lihat, mereka pack, atau mereka comot satu, terus nggak dimakan lagi. Jadi buat kawan-kawan, mungkin baiknya kalau mau kasih makanan hidup, kasih kutu air lah, atau kasih artemia. Jangan kasih mereka cacing sutra. Membedakan jantan sama betina di usia yang masih kecil itu cukup sulit ya. Cuman kalau mereka udah dewasa seperti ikan yang saya punya ini, jantan dan betinanya sangat-sangat berbeda dari ukurannya. Kadang-kadang warnanya pun berbeda. Karena betina itu apabila ia birahi atau ia siap bertelur, warnanya akan menghitam. Sementara apabila jantan birahi, warnanya akan lebih cerah, kuningnya akan lebih terlihat dibanding pada kondisi normal. Seperti yang kawan-kawan lihat juga, di tank ini banyak cangkang keong ya, karena yang kita udah bahas juga, mereka punya nama Shelly karena mereka tinggalnya di cangkang keong. Di alamnya pun mereka tinggal di hamparan cangkang keong di dasar dari Danau Tanganyika itu sendiri. Makanya dalam tank ini saya coba aplikasi habitat asli mereka dengan tujuan agar mereka lebih bahagia dan mereka nggak stres di dalam akuarium. Cuman beberapa dari kawan-kawan di Bandung dan di Cimahi, mereka banyak menggunakan paralon. Jadi paralon itu sebagai pengganti dari keong. Banyak yang bilang juga kalau pakai keong, telur-telur dari betinanya lebih sulit untuk dibuahi sama jantan. Makanya untuk para breeder, mungkin breeder-breeder besar di Cimahi di Bandung, mereka pakai paralon karena bentuknya nggak terlalu complicated. Sementara kalau keong kan kita tahu ada bagian-bagian yang mungkin nggak bisa dilewati oleh jantannya. Untuk breeding sendiri, banyak hobis-hobis luar negeri di forum-forum luar negeri atau di Facebook atau di YouTube. Mereka kayaknya gampang sih breeding ikan ini, tapi menurut pengalaman saya, ikan ini salah satu yang cukup sulit untuk dikembangbiakan. Mungkin karena airnya kurang cocok atau bagaimana, saya butuh 1 tahun untuk ikan-ikan ini bisa breeding. Ya sebenarnya itu waktu yang normal sih, karena emang usia matang dari ikan-ikan Tanganyika itu nggak secepat ikan-ikan Malawi. Tapi melihat kawan-kawan hobis lain dari luar negeri, kok kayaknya saya lama banget ya. Ternyata emang sexual maturity mereka itu lebih dari 1 tahun. Jadi buat kawan-kawan yang mau keep ini, ya harus bersabar aja lah. Ya 1 tahun kan nggak lama-lama amat sih sebenarnya. Pengalaman saya pas coba trigger breeding behavior mereka, saya coba rekayasa parameter air mereka, water chemistry-nya saya rekayasa. Water change-nya kadang saya seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang water change-nya 80%, kadang 30%. Saya coba turunkan pH-nya, saya coba naikin pH-nya, saya coba naik turunkan suhunya juga. Tapi yang paling penting kalau ingin melihat breeding behavior mereka, kayaknya lebih ke pakan sih. Pakan yang saya waktu itu coba itu kutu air itu cukup baik juga untuk men-trigger breeding behavior mereka. Selain itu, pakan-pakan yang mengandung protein tinggi dan lemak yang tidak terlalu tinggi juga buat saya sih cukup baik untuk trigger breeding behavior mereka. Yang saya temukan sebenarnya dari rekayasa tersebut, yang pertama pH sih. Kalau pH mereka turun beberapa derajat aja, misalnya, tapi jangan terlalu ekstrim. Misalnya dari pH 82 jadi pH 8, itu bisa trigger breeding behavior mereka. Selain itu, yang paling penting itu ketersediaan pakan. Jadi waktu itu kenapa saya pakai kutu air, karena saya pikir ikan itu bakal bereplikasi, maksudnya akan
beranak, bertelur apabila anak-anaknya ada makanan kan. Jadi saya masukin kutu air yang banyak agar mereka merasa, oh kayaknya nih banyak makanan nih, lagi banyak makanan. Ah, gue bertelur ah. Nah, itu logika saya dari situ sih. Tapi alhamdulillah buat saya sukses. Dan sekarang juga saya udah mulai melihat ada ikan-ikan kecil yang berenang-renang kembali ya. Senang juga. Untuk tankmate saya sedikit ragu ya merekomendasikan tankmate buat ikan ini, karena yang tadi saya bilang juga ikan ini sangat-sangat teritorial dan sangat-sangat galak ya. Cuman saya pernah pelihara ikan ini bersama dengan Calvus, tapi dengan catatan ukuran tank harus besar. Saya juga pernah pelihara ikan ini dengan Ventralis dan dengan Julidochromis. Cuman dengan catatan saya pelihara mereka di tank yang ukurannya 1 meter. Jadi setiap ikan punya space yang masing-masing. Ada seksi buat Multis, ada seksi buat Julido, ada seksi buat Calvus, ada buat Ventralis. Jadi semuanya jarang ketemu satu sama lain. Dari saya segini aja. Kalau ada miss atau ada yang kurang, bisa langsung aja ke kolom komentar. Semoga ikan ini makin populer, semoga banyak orang yang bisa pelihara ikan ini. Jaga kesehatan buat kawan-kawan. Bye-bye.